Polri, apa kabarnya hari ini? Senang sekali berjumpa kembali dengan Sobat Polri semua bersama saya Ibda Almira Sabira dalam Polri Podcast. Dan ada kabar gembira ini Sobat Polri bahwa Polri memanggil putra-putri terbaiknya untuk bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun pasti ada persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan kami akan membahasnya lebih dalam lagi terkait penerimaan anggota Polri tahun 2023 ini. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini Bapak Brigadir Jenderal Polisi Nurworo Danang SIK selaku Kepala Biro Pengendalian Personel SSDM Polri. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Dalam suasana puasa kita tetap semangat menyampaikan kabar gembira ini untuk seluruh warga negara Indonesia ya Pak. Tentunya yang memenuhi persyaratan. Betul. Ya, Pak. Nah ini kan Pak kabarnya ada 3 yang diterima ya Pak. Bintara, Tamtama, kemudian juga Akademi Kepolisian begitu ya Pak yang dibuka. Ada berapa Pak jumlah calon anggota Polri yang akan diterima nantinya? Baik, kami jelaskan kepada Sobat Polri bahwa tahun 2023 ini Polri akan menerima calon anggota Polri, baik itu perwira, bintara, dan tamtama. Ya, khususnya untuk Akpol, kita akan menerima sebanyak 175 orang, pria sebanyak 150 dan wanita sebanyak 25. Kemudian untuk bintara Polri, ini akan diterima sebanyak 11.531 orang yang terdiri dari pria sebanyak 11.129 orang dan wanita sebanyak 402 orang. Selanjutnya untuk Tamtama kita akan merekrut sebanyak 1.601 orang, yaitu untuk Tamtama Brimob sebanyak 1.500 dan untuk Tamtama Polri sebanyak 101 orang. Inilah yang akan kita rekrut. Kemudian untuk tahun ini kita juga akan menyelenggarakan rekrutmen proaktif atau rekpro yang akan diperuntukkan atau dididik untuk tahun 2024 sebanyak 2.080 orang. Ini banyak ya Pak? Iya betul. Ini rekpro ini akan dikhususkan untuk para calon anggota Polri dengan persyaratan khusus yang nanti akan kami jelaskan secara umum nantinya. Untuk rekpro itu Pak berarti masuk ke dalam penerimaan terpadu ini ya Pak ya? Satu jalur begitu, satu gerbong nanti ada di Akpol juga atau gimana Pak? Berbeda. Untuk rekpro ini nanti programnya adalah sebenarnya untuk penerimaan bintara Polri. Hanya untuk rekpro kita akan seleksi tersendiri. Kalau untuk penerimaan terpadu kita akan laksanakan untuk bulan ini mulai tanggal 4 April. Sedangkan untuk rekpro kita akan laksanakan di akhir tahun. Dan rekrutmennya dilaksanakan tahun ini, untuk pendidikannya untuk tahun depan. Untuk di tahun 2024 tahun berarti ya Pak? 2024. Kalau penerimaan terpadu ini Pak, kalau bisa dijelaskan kepada Sobat Polri semua itu apa sebetulnya Pak penerimaan terpadu? Ya, bisa saya jelaskan bahwa penerimaan terpadu ini adalah penerimaan calon anggota Polri yang dilaksanakan secara terpadu atau bersama-sama yang meliputi penerimaan perwira melalui jalur Akpol, kemudian Bintara Polri dan Tamtama Polri. Pelaksanaannya dilaksanakan bersama-sama mulai proses pendaftaran, kemudian proses seleksinya ini juga dilaksanakan oleh panitia yang sama dan tinggal para pendaftar mendaftar sesuai dengan minat dan latar belakang ijazah dari para peserta, sehingga pada saat mendaftar itu apakah yang bersangkutan berminat mendaftar Akpol atau Bintara atau Tamtama, prosesnya sama-sama. Untuk pendaftarannya juga sama, menggunakan website penerimaan.polri.go.id, baik itu yang Akpol, Bintara ataupun Tamtama sama-sama.
proses seleksinya juga waktunya bersamaan. Inilah yang dikatakan dalam penerimaan terpadu anggota Polri tahun 2023 ini. Berarti yang menguji begitu sama ya Pak ya? Sama. Dari mulai Akpol, Bintara, Tamtama itu semua satu jalur dan bisa melalui website ya Pak ya? Betul. Karena waktu saya daftar juga saya melalui website Pak saat itu. Dari HP jadi mudah, nanti kita tinggal print begitu, tinggal dibawa ke Polda masing-masing. Jadi sebetulnya sudah mudah Sobat Polri ya Pak, semua dibuat seringkas mungkin begitu. Ini salah satu jalur penerimaan tadi Bapak sempat menyebutkan ada proaktif. Nah, proaktif itu apa Pak? Apa yang bisa nari boleh salah satu masuk ke bakat juga begitu? Ada nilai plus kah atau bagaimana Pak? Bisa saya jelaskan untuk penerimaan proaktif ini sesuai dengan Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2019 tentang rekrutmen proaktif calon anggota Polri. Ini diatur tentang tata cara penerimaan anggota Polri melalui jalur Rekpro. Adapun ketentuan dalam penerimaan Rekpro ini yaitu yang pertama adalah bagian dari tindakan penguatan atau affirmative action. Ini dikhususkan bagi calon anggota Polri yang tinggal di wilayah-wilayah tertentu, yaitu yang tinggal di wilayah pulau-pulau kecil dan terluar, termasuk juga wilayah pulau-pulau perbatasan dengan negara asing. Ini kan tentunya punya karakteristik tersendiri, sehingga ini mungkin yang kita bedakan dengan mereka-mereka yang tinggal di perkotaan, gitu, sehingga ini yang kita khususkan. Kemudian di samping yang pulau-pulau terpencil juga mereka yang tinggal di wilayah pedalaman, baik itu wilayah pedalaman di wilayah hutan, di pegunungan, termasuk juga yang tinggal di pesisir laut, kemudian di pulau-pulau di laut. Ini juga tentunya memerlukan karakteristik wilayah sendiri, kita juga khususkan ini. Dan yang ketiga adalah mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil yang berpenghuni. Karena ada pulau-pulau yang kecil yang dihuni oleh sebagian komunitas masyarakat, apakah itu komunitas masyarakat suku di perairan ataupun masyarakat lain. Nah, ini juga kita rekrut dengan jalur Rekpro ini. Harapannya Polri mengakomodir mereka-mereka ini untuk menjadi anggota Polri, dan nantinya kita akan tugaskan kembali ke tempat tersebut, ke daerah asal ya Pak? Daerah asalnya, betul. Kenapa kita rekrut? Karena khususnya wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi mempunyai karakteristik tersendiri, mempunyai keterbatasan sendiri, mulai dari jalur transportasi, itu kemudian jalur penerangan listrik, kemudian jalur komunikasi. Nah, ini tentunya berbeda dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Mungkin karena mereka lebih paham daerah asal mereka seperti apa ya Pak ya, geografisnya begitu. Dan tentunya untuk bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dibutuhkan calon anggota Polri dari wilayah itu sendiri yang sudah tahu wilayahnya, karakteristiknya, termasuk juga budaya masyarakatnya, sehingga harapannya mereka bisa kembali ke tempat asalnya, bertugas di situ, kemudian bisa memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat itu sendiri. Karena kalau pengalaman yang kami alami di daerah, apabila kita rekrutmen dari anggota yang kita rekrut dari masyarakat yang tinggal di kota, misalnya di kota provinsi, terus kita tempatkan yang di pulau-pulau terpencil, mereka tidak akan betah di situ. Adaptasinya mungkin lama ya Pak ya? Betul, tidak secepat adaptasinya yang juga dia lama, putra daerah asal. Perlu penyesuaian, terus kemudian juga pengaruh dengan lingkungan, sehingga baru 6 bulan, 1 tahun mengajukan pindah. Nah, tentunya pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Untuk itu kita rekrut sesuai dengan kebutuhan wilayah, kebutuhan dengan pelayanan, kita rekrut masyarakat dengan karakteristik wilayah tersebut. Kemudian di samping affirmative action, kita juga merekrut bagi jalur penghargaan. Maksudnya jalur penghargaan ini adalah
diberikan kepada anggota Polri yang mempunyai putra-putri yang berminat, khususnya anggota Polri yang punya persyaratan tersendiri, yaitu dia punya prestasi khusus, dia punya penghargaan Kapolri, dia punya kontribusi terhadap organisasi Polri. Nah ini yang khususnya bagi orang tua yang sudah gugur, termasuk juga gugur menjalankan tugas, ini juga diberikan peluang untuk bisa menjadi anggota Polri melalui jalur rekrutmen proaktif ini. Demikian juga untuk masyarakat juga diberikan peluang, tidak hanya kepada orang tua anggota Polri, masyarakat juga bisa diberikan peluang, khususnya bagi orang tua yang punya kontribusi terhadap Polri, baik itu kontribusi dalam menjaga Kamtimas, membantu Polri, kemudian juga kontribusi dalam mengembangkan organisasi Polri, termasuk juga kontribusi dalam pengembangan sistem maupun metode dalam kepolisian ini, sehingga ada kontribusi yang positif bagi organisasi Polri. Apabila ada putra-putrinya berminat jadi Polri, ini bisa diwadahi melalui jalur penghargaan itu. Kemudian yang ketiga adalah jalur prestasi. Jalur prestasi ini ada dua, yaitu prestasi akademik dan prestasi non akademik. Kalau prestasi akademik ini bisa kita rekrut bagi adik-adik yang berminat jadi anggota Polri melalui prestasi akademik, misalnya yang bersangkutan menjadi juara Olimpiade Sains, baik itu di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional. Kalau untuk di kabupaten dia harus minimal juara 5, kemudian tingkat provinsi dia harus juara 20. Kalau di tingkat nasional otomatis kalau dia dikirim ke nasional ya otomatis dia bisa memenuhi syarat untuk jadi anggota Polri. Dari tingkat kabupaten udah bisa tuh ya Pak ya tuh. Bisa, betul. Sobat Polri semua berarti yang punya juara begitu, yang punya prestasi, piagam dikumpulin ya Pak ya. Betul, jangan betul. sampai hilang. Itu bisa untuk nilai tambah nanti pada saat pendaftar. Kemudian juga bagi mereka yang ranking kabupaten untuk SMU atau SMA di kabupaten ini tuh antara ranking 1 sampai 10, ini juga punya peluang untuk bisa mendaftar melalui Rekpro ini. Oke, baik. Ranking di raport ya Pak? Ranking bukan di raport, tapi ranking keseluruhan tingkat kabupaten ataupun kota. Misalnya itu dibuktikan nanti dengan surat dari Dinas Pendidikan setempat yang menyatakan bahwa peserta ini adalah ranking 1 sampai 10, sehingga dia punya prioritas untuk menjadi anggota Polri, menjadi jalur Rekpro ini. Kemudian ya untuk yang non akademik ini ada beberapa kategori yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah melalui jalur prestasi, yaitu prestasi antara lain yang bersangkutan pernah juara di bidang organisasi olahraga, ya, apakah itu bela diri atau apakah olahraga lain yang itu dia punya prestasi, itu juga bisa menjadi mendaftar melalui jalur Rekpro. Kemudian juga bagi mereka yang punya kemampuan khusus, misalnya yang bersangkutan hafiz Al-Quran, ini juga diberikan ruang untuk bisa menjadi anggota Polri melalui jalur Rekpro. Kemudian juara MTQ juga bisa diakomodir dalam Rekpro itu sendiri. Terus kemudian mereka yang menjadi anggota Paskibra, tentunya ini kan sudah sudah bagian dari seleksi menjadi calon anggota Paskibra ini kan sudah sulit itu Pak, panjang itu prosesnya. Sehingga mereka bisa dikirim ke Jakarta. Nah ini juga bisa peluang menjadi anggota Polri melalui jalur Rekpro ini. Menarik nih Pak, tadi Paskibraka ini kan ada tingkat nasional gitu, provinsi dan juga kabupaten mungkin. Apakah yang tingkat provinsi dan kabupaten juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama begitu Pak? Untuk Paskibra ini kita khususkan untuk yang Paskibra yang di tingkat nasional, betul. Baik. Ya, karena mempunyai standar yang
sudah kualifikasi nasional, kemudian prosesnya tentunya ini proses yang sudah dilalui ini sesuai dengan kriteria calon anggota Polri. Sudah mirip-mirip ya Pak ya. Betul. Ya, dan ini luar biasa sekali Pak, ternyata Polri cakupannya sudah luas dalam proses penerimaan ya Pak, dan sudah sangat terbuka untuk seluruh Sobat Polri di luar sana. Tadi dari yang mulai daerah terdepan, kita mengatakannya begitu, daerah terdepan, nanti begitu tugas akan dikembalikan lagi, dan hingga tadi ke jalur prestasi baik di tingkat kabupaten juga bisa diterima begitu ya Pak. Dan ini persyaratan ini kan ada persyaratan umum dan khusus ya Pak ya. Sebetulnya bisa dicek mungkin di website penerimaanpolri.go.id, tapi kita akan berikan ke Sobat Polri nih Pak, persyaratan umumnya apa saja Pak? Baik, Sobat Polri, bahwa untuk bisa menjadi anggota Polri, untuk persyaratan umum sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, setidak-tidaknya untuk menjadi anggota Polri itu harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah dia warga negara Indonesia tentunya kan, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kemudian yang bersangkutan berpendidikan minimal SMU atau sederajat, kemudian berumur minimal 18 tahun, tidak pernah dipidana, dan berwibawa, jujur, adil, dan tentunya tidak tercela. Ini yang bagian dari persyaratan umum. Nanti kalau secara khususnya, nanti Sobat Polri bisa melihat di website penerimaan Polri, penerimaan.polri.go.id, itu akan lengkap persyaratannya. Untuk yang calon taruna akpol, persyaratan khususnya apa, kemudian calon bintara Polri. Bintara Polri ini juga ada bintara Polri tugas umum, ada bintara Polri Brimob, bintara Polri Polair, dan juga bintara Polri kompetensi khusus atau nakes. Ini juga ada persyaratannya tersendiri, termasuk juga nanti persyaratan apabila ingin menjadi anggota Tamtama Polri, baik itu Tamtama Polri Brimob ataupun Polair, sehingga nanti akan lengkap di situ. Tinggal para calon anggota Polri bisa memilih jalur apakah itu mendaftar calon taruna akpol, bintara Polri atau Tamtama sesuai dengan minat dan latar belakang ijazah dari masing-masing itu. Nah, selain di website juga di Polres-Polres sudah digaungkan begitu ya Pak, persyaratannya apa saja bisa dicek juga mungkin ke Polres terdekat ya Pak, yang mungkin tidak sempat mengecek di website bisa datang ke Polres terdekat untuk melihat apa saja yang harus dipersiapkan, sehingga masih ada waktu ini Pak untuk dipersiapkan dan dimudahkan begitu Pak semuanya. Nah ini Pak, tahapannya kan banyak ya Pak ya gitu. Saya aja SIPSS banyak banget Pak tahapannya gitu. Apa saja tahapannya hingga dinyatakan seseorang tersebut lolos menjadi anggota Polri gitu Pak? Oke, bisa kami jelaskan bahwa proses penerimaan ini, khususnya penerimaan anggota Polri secara terpadu ini, mulai dari proses langkah pertama adalah melakukan pendaftaran secara online. Berarti online Sobat Polri. Seluruh putra putri Polri, saya ulangi, putra putri bangsa Indonesia yang berminat jadi anggota Polri, dia bisa mendaftar melalui online. Jadi tidak perlu datang ke kantor polisi, dia melalui komputer, bisa melalui handphone, itu juga mendaftar secara online. Tinggal membuka website, kemudian website penerimaan.polri.go.id, kemudian mendaftar, kemudian mengisi data pribadi, data identitas diri, kemudian mengupload kelengkapan dokumen yang diperlukan, kemudian yang bersangkutan nanti akan dapat nomor registrasi dan dilanjutkan dengan verifikasi langsung di Polres setempat. Ini proses awal dari proses pendaftaran. Nah, setelah nanti peserta mendaftar, baru proses berikutnya adalah proses seleksi. Nah, seleksi ini dilaksanakan dengan sistem gugur, mulai dari tahap awal sampai akhir, sehingga nantinya harapannya
akan terpilih yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Polri. Nah, untuk proses seleksi sendiri yang pertama meliputi seleksi administrasi, yaitu terkait dengan kelengkapan administrasi sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan. Apabila yang bersangkutan melengkapi administrasinya lengkap, otomatis dia akan mengikuti tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan rikes tahap pertama. Rikes tahap pertama itu adalah pemeriksaan kesehatan secara fisik, yaitu akan dicek fisiknya yang memenuhi syarat ketentuan yang ada di Polri apa sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, otomatis dia akan bisa mengikuti tes tahap berikutnya. Tapi kalau dia tidak sesuai persyaratan, otomatis akan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tidak bisa ikut tahapan berikutnya. Berarti saat itu juga gugur ya Pak? Betul, karena proses seleksi ini adalah menggunakan sistem gugur. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak bisa ikut tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya adalah tes psikologi. Tes psikologi ini dilaksanakan dengan sistem CAT, ya kita melaksanakan tes dengan komputer, juga tesnya secara online, karena nanti seluruh peserta seluruh Indonesia akan tes sama-sama, baik itu yang dari Aceh sampai ke Papua, tes di waktu yang sama menggunakan fasilitas komputer secara online dan juga CAT. Hasilnya pun juga nanti akan keluar saat itu juga. Wow, ini berarti transparan ya Pak ya. Salah satu inovasi Polri untuk memberitahu ke publik bahwa sudah transparan semuanya dan bisa dipantau secara bersama-sama ya Pak. Karena hasilnya kan langsung keluar Pak. Langsung keluar, karena dengan CAT otomatis langsung keluar, sehingga peserta akan tahu nilainya, kemudian dia memenuhi syarat atau tidak. Sehingga kalau memenuhi syarat dia akan lanjut tahapan tes berikutnya. Tahapan tes berikutnya adalah uji akademik. Uji akademik juga sama, dilaksanakan dengan menggunakan komputer dengan sistem CAT sama, secara online juga sama. Kemudian setelah ujian akademik akan ada tahapan tes berikutnya, itu tes rikes tahap kedua. Tes rikes tahap kedua ini adalah meliputi tes pemeriksaan kesehatan menggunakan fasilitas laboratorium. Ya. Nanti akan dicek kondisi komputernya nanti Pak, melalui cek darah maupun cek urin untuk mengetahui kondisi kesehatan secara labnya. Kalau memenuhi syarat, dia akan diuji lagi. Tahapan berikutnya adalah TKJ atau tes kesehatan jasmani. Ini nanti juga melakukan untuk mengetahui kondisi fisik si calon peserta, apakah fisiknya ini prima atau tidak, sehingga kalau dia prima otomatis dia lulus, bisa ikut tahapan berikutnya. Kemudian tahapan berikutnya adalah pendalaman psikologi dan penelusuran mental kepribadian, dan yang terakhir adalah pemeriksaan admisi terakhir sebelum diumumkan kelulusannya berdasarkan kuota yang ada di masing-masing Panda ataupun Polda. Jika tahapan ini mulai dari Rikmin awal sampai Rikmin akhir itu akan diikuti oleh peserta yang memenuhi syarat dan memenuhi setiap tahapan untuk nanti ditentukan siapa yang berhak menjadi anggota Polri mengikuti pendidikan setelah nanti diumumkan di tahap akhir ini. Ya, khusus untuk yang Bintara Polri dan Tamtama Polri, setelah diumumkan langsung dia akan dikirim ke lembaga pendidikan untuk mengikuti pendidikan. Khusus untuk yang calon Taruna Akpol itu ada tahapan seleksi berikutnya. Oh, dua kali betul. Pak. Kalau Akpol khususnya ada seleksi lanjutan, yaitu seleksi di tingkat pusat. Betul ya. Ya, dia akan dikirim ke Akpol Semarang, dan dia akan dites lanjutan di Akpol. Kemudian akan ditentukan siapa yang berhak menjadi calon taruna sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan tadi. Berarti ini tugas besar Bapak beserta seluruh rekan-rekan di Biro Dalpers ya Pak. Ini sangat banyak begitu nanti yang akan mendaftar Pak. Tadi mulai dari Akpol, kemudian juga Bintara hingga Tamtama, dan sangat transparan karena bisa dipantau. Persyaratannya juga tidak ada yang disembunyikan Pak, karena bisa dicek semuanya di website. Nah ini prinsipnya kan transparan ya Pak. Banyak sekali saya lihat tuh kalau saya main ke lantai 7, prinsip betah tuh sebetulnya apa Pak? Betah pada saat proses seleksi atau nanti pas pendidikan akan dibuat betah atau bagaimana sebetulnya? Baik,
pada Sobat Polri bisa saya jelaskan bahwa dalam rekrutmen penerimaan anggota Polri, rekrutmen terpadu tahun 2023, diterapkan prinsip betah, itu bagian dari akronim bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Bersih itu sendiri adalah proses seleksi ini tanpa ada unsur KKN. KKN dalam arti tidak ada korupsi, kolusi, ataupun nepotisme. Kemudian proses seleksi ini juga tidak ada campur tangan kebijakan dari pimpinan Polri, maupun juga proses seleksi ini dilaksanakan dengan tanpa kepentingan. Jadi hasilnya adalah hasil benar-benar hasil dari seluruh peserta itu sendiri. Kemudian transparan ini bagian dari keterbukaan, bagian transparansi seluruh proses itu nanti akan diumumkan secara langsung dan juga bisa diakses baik itu oleh peserta, kemudian oleh orang tua, termasuk juga diakses melalui jaringan online. Apabila si peserta ataupun orang tua tidak bisa hadir dalam pengumuman, juga bisa diakses melalui handphone, sehingga dimanapun kapanpun dia bisa mengetahui nilainya, termasuk hasil. Ini juga bagian dari transparansi. Berarti semua online ya Pak? Betul. Di samping itu juga Polri membuka ruang pengawasan. Kita ada unsur pengawas internal maupun eksternal. Polri melibatkan unsur pengawas internal, misalnya dari fungsi pengawas Itwas maupun Propam, baik yang ada di Mabes Polri, kemudian yang di Polda sampai ke Polres. Kemudian juga unsur eksternal kita libatkan, karena tidak hanya internal saja, kita libatkan dari eksternal untuk kepercayaan dari publik, termasuk peserta itu sendiri. Eksternal kita libatkan mulai dari Ombudsman kita libatkan, kemudian Kompolnas kita libatkan, kemudian juga dari pemerhati pendidikan ataupun LSM terkait dengan pendidikan kita libatkan, sehingga benar-benar proses seleksi ini diawasi oleh semua pihak. Bahkan Dukcapil juga ikut periksa keaslian KTP kita, begitu ya Pak ya? Betul, kita libatkan dari dinas terkait dalam proses seleksi ini. Misalnya dari Dukcapil untuk mengecek nanti terkait dengan keabsahan, legalitas domisili. Terus kemudian kita libatkan dari Diknas untuk mengecek ijazah, ya, rapor bagi peserta. Kemudian juga kita libatkan dari audit IT, dari ahli-ahli IT kita libatkan juga di situ. Baik itu IT dari perguruan tinggi, kemudian juga dari lembaga BSSN RI kita libatkan untuk memastikan bahwa proses seleksi ini benar-benar transparan, jujur, dan adil. Karena sebagai komitmen dari pimpinan Polri dan seluruh panitia bahwa proses seleksi yang tadi saya sampaikan betah tadi. Kemudian berikutnya adalah akuntabel. Akuntabel ini maksudnya adalah bahwa setiap kegiatan proses seleksi ini bisa dipertanggungjawabkan. Baik itu dipertanggungjawabkan kepada organisasi, mulai kedinasan, kemudian dipertanggungjawabkan kepada publik, dalam ini kepada masyarakat, maupun juga dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena kalau kita hanya tanggung jawab kepada organisasi, pada pimpinan, mungkin bisa saja kita patuh karena diawasi gitu. Pada publik karena ada yang mengawasi, tapi dalam hal ini kita tanggung jawabkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena baik diawasi pun tidak diawasi, kita punya komitmen untuk melaksanakan proses seleksi ini dengan benar-benar tanggung jawab, dengan jujur, adil. Ini adalah komitmen kita. Karena menyangkut ini juga ya Pak, perjalanan hidup seseorang juga, semuanya ada. Sehingga ini komitmen seluruh panitia untuk tidak main-main, kita tanggung jawabkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang terakhir adalah humanis. Humanis ini adalah panitia melakukan pendekatan kepada peserta secara manusiawi, memperlakukan peserta dengan baik, dengan norma yang ada, kemudian tidak membeda-bedakan antara satu peserta dengan yang lain, sehingga tidak ada yang diprioritaskan atau dianak-emaskan, semuanya sama. Kita menjunjung
seluruh peserta ini bagian dari proses seleksi ini ya kita perlakukan secara manusiawi. Itu yang bisa dikatakan sebagai prinsip betah tadi. Nah, kemudian implementasinya kita dalam proses betah ini mulai dari proses seleksi ini kita menerapkan one day service. Maksudnya one day service setiap tahapan seleksi yang seperti tadi saya sampaikan mulai pemeriksaan administrasi sampai akhir itu dilaksanakan dalam 1 hari. Hari itu misalnya kita melaksanakan kegiatan tes CAT, apakah itu psikologi atau akademik, hari itu juga langsung selesai, hari itu diumumkan. Itu bagian dari bentuk komitmen kita. Nah, kemudian melibatkan tim pengawas. Ya tadi seperti saya sampaikan, tim pengawas internal, eksternal gitu kan, kita libatkan. Ini juga bentuk dari komitmen bahwa kita membuka ruang pengawasan bagian transparansi. Kemudian juga melibatkan tim audit. Ini harapannya juga pelaksanaan seleksi ini bisa diawasi, dikontrol dan juga dipertanggungjawabkan. Mulai dari proses awal sebelum pelaksanaan sampai nanti selesai, apabila menggunakan perangkat komputer akan diaudit supaya untuk bisa dipertanggungjawabkan, untuk menghindari ada kecurigaan sudah ada rekayasa, mungkin juga ada malware ataupun ada pihak-pihak tertentu mungkin nge-hack ataupun juga bisa merugikan dari para peserta. Nah tentunya ini bagian komitmen kita. Kemudian seluruh peserta, kemudian seluruh panitia, termasuk tim pengawas, bahkan termasuk orang tua. Orang tua sebelum pelaksanaan seleksi itu dimulai akan diambil sumpah dan fakta integritas. Ini harapannya apa? Bagian dari komitmen seluruh panitia dan peserta, termasuk pengawas dan panitia, untuk sama-sama punya komitmen melaksanakan proses seleksi ini dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan kejujuran dan keadilan, sesuai dengan prinsip betah tadi, sehingga sama-sama punya tanggung jawab untuk menyelenggarakan seleksi ini benar-benar tanpa ada campur tangan, tanpa ada konflik interest, sehingga hasil benar-benar murni hasil seleksi itu sendiri. Dan kemudian secara terbuka, ya tadi setiap tahapan seleksi hasilnya diumumkan secara terbuka, baik itu secara langsung maupun juga melalui online. Nah, ini bagian dari keterbukaan, dan juga kita panitia menyiapkan tenaga-tenaga psikolog untuk konselor untuk memberikan pendampingan manakala ada peserta yang tidak lulus, ya karena tahapan ini bagian dari proses seleksi sistem gugur. Mungkin ada yang tidak lulus di tahapan mulai dari awal sampai akhir, mungkin ada kekecewaan si peserta. Peserta juga bisa menanyakan begitu ya, menanyakan Pak, kenapa hasilnya. Saya nggak lolos? Betul, gitu, ini bagian keterbukaan kita bisa nanyakan. Saya tidak lulus di salah satu materi tes. Dia bisa tanya, menurut saya sudah mengerjakan benar, kok hasilnya tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Oh ternyata ini nanti akan diberikan penjelasan oleh tim yang sudah kita siapkan. Termasuk hasil kesehatan begitu ya Pak, kan ada yang gugur di kesehatan gitu mungkin. Karena kadang-kadang antara yang kita rasakan dengan yang dihasilkan oleh dalam pemeriksaan, misalnya pemeriksaan laboratorium kan, kita merasa saya sehat-sehat saja. Sehat saja, betul. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium ada indikasi yang dalam persyaratan kesehatan ini termasuk kategori yang mempengaruhi persyaratan dia menjadi anggota Polri. Karena Polri mengharapkan calon peserta nanti yang lulus terpilih menjadi anggota Polri benar-benar mempunyai kriteria mulai dari sehat jasmani, rohani, juga punya intelektual yang baik, sehingga harapannya menjadi calon anggota Polri yang berkualitas, kemudian yang bermoral baik. Nah, melalui proses seleksi inilah itu yang tadi saya sampaikan, bahwa proses ini dilaksanakan benar-benar dengan mendasari prinsip
betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Ini adalah bagian komitmen seluruh pimpinan Polri, termasuk juga panitia seleksi ini, untuk bisa memberikan pelayanan dalam proses rekrutmen ini dengan penuh tanggung jawab, penuh dengan kejujuran, penuh dengan keadilan, dan bisa diterima oleh seluruh peserta seleksi itu sendiri. Dan pastikan ya Pak, sebelum mendaftar itu harus legowo sebetulnya. Betul. Apapun hasilnya tuh harus terima gitu. Betul. Ya Pak. Dan prinsip betah sudah saya rasakan betul tadi setelah Bapak jelaskan. Setelah saya mengingat kembali, oh iya dulu ada rekan saya yang tidak lolos, langsung dipanggil ke konselor begitu Pak, didampingi hingga sampai ke pulangannya begitu, dan hasil CAT langsung saat itu juga saya klik selesai, nilainya langsung keluar Pak, sehingga tidak ada rekayasa, tidak ada kertas begitu, coret-coret itu tidak ada. Dan sebetulnya pada saat TKJ pun sesama rekan bisa memantau ya Pak. Betul. Rekan kita, oh tadi dia push up-nya 50 gitu, jadi bisa saling melihat satu sama lain gitu. Saking transparannya begitu bagi saya. Nah ini Pak, inovasi-inovasi apalagi begitu Pak yang dilakukan untuk penerimaan? Tadi kan sudah CAT begitu Pak, tanpa kertas, kemudian juga untuk TKJ bisa dilihat satu sama lain gitu. Apa ada lagi Pak inovasi lainnya? Ya, terima kasih. Dalam kegiatan rekrutmen penerimaan anggota Polri ini ada inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Polri. Baik tadi yang sudah saya jelaskan, Polri juga membuka ruang untuk peserta, kemudian orang tua ataupun pihak lain untuk bisa memberikan masukan kepada Polri, baik itu kepada panitia termasuk Polri secara umum terkait dengan proses seleksi. Polri sudah membuat aplikasi CNC Polri. Ya, ini harapannya dari situ nanti para peserta sudah mendapat informasi secara langsung kapan waktu seleksinya, di mana dia akan mendapat informasi secara update. Kemudian juga di situ juga akan terinformasikan nilainya. Nilai setiap tahapan akan peserta akan bisa melihat, termasuk orang tua juga akan bisa melihat dari aplikasi itu, sehingga ini untuk menghindari ada pihak-pihak ketiga atau bisa dikatakan bahwa nanti ada orang yang memanfaatkan proses seleksi ini untuk mengambil keuntungan, apakah itu calo, apakah itu penembak di atas kuda, kan orang-orang yang seolah-olah dia bisa meluluskan. Iya, betul. Padahal kelulusan sangat ditentukan oleh peserta itu sendiri. Kemampuan diri sendiri. Karena orang lain termasuk panitia tidak bisa mempengaruhi nilai, tidak bisa merekayasa, dan tidak bisa menentukan kelulusan si peserta sendiri. Karena peserta pada saat tes hasil langsung keluar saat itu juga, diumum saat itu juga, otomatis pada saat nanti pengumuman juga akan dikonfirmasi apakah benar nilai si peserta itu yang tampil sesuai. Kalau sudah sesuai, otomatis itu bagian dari check and recheck. Nah, sehingga itu yang kita mengantisipasi. Terus kemudian Polri juga membuat aplikasi whistleblower. Nah, ini apabila nanti ada dijumpai di lapangan, ada seperti tadi saya sampaikan, ada pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia, calo dan sebagainya, itu bisa dilaporkan. Atau termasuk proses seleksinya yang dianggap oleh para peserta ini tidak wajar atau kecurangan atau pelanggaran, silakan dilaporkan melalui aplikasi whistleblower, sehingga feedback, masukan, pengaduan kita bisa terima, langsung kita tindak lanjuti. Bahkan kalau terbukti ada panitia yang melakukan pelanggaran, kita akan tindak tegas. Pimpinan Polri, Bapak Kapolri sudah menyampaikan bahwa tidak mentoleransi adanya pelanggaran dalam proses seleksi ini. Nanti akan ditindak melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apakah nanti ditindak melalui jalur pidana, kemudian kode etik maupun disiplin sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Nah, tentunya ini tidak main-main.
Nah, kemudian Polri juga sudah melakukan upaya inovasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan karena waktu pendaftaran ini agak mepet, waktunya terbatas mulai tanggal 4 April hanya sekitar 10 hari, 11 hari sehingga kita melakukan kegiatan sosialisasi secara masif termasuk yang saat ini melalui podcast ini bagian sosialisasi. Kita kerjasama dengan stasiun TV, radio, melalui media mainstream, media sosial, online kita lakukan sosialisasi. Demikian juga sosialisasi secara langsung melalui kegiatan-kegiatan gebiar penerimaan anggota Polri itu bisa dilaksanakan di kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang atau berkumpulnya orang, misalnya di waktu Car Free Day itu sedang masyarakat kegiatan juga bisa dilakukan sosialisasi tempat itu, kemudian mendatangi sekolah-sekolah, kemudian juga Polri memasang pengumuman melalui spanduk, banner, menyebar brosur, pamflet. Harapannya ini seluruh masyarakat khususnya yang berminat menjadi anggota Polri mendapat informasi yang seluas-luasnya. Nah, itu yang bagian dari proses seleksi ini, termasuk juga Polri menggunakan berbagai macam fasilitas, mulai dari fasilitas jaringan online, termasuk juga dipasang CCTV dalam setiap kegiatan itu untuk memastikan proses seleksi itu dengan baik, sehingga CCTV ini juga bermanfaat apabila ada komplain-komplain. CCTV ini nanti akan kita lihat dilihat ya betul, Pak, diputar ulang gitu. Betul, pengalaman kami juga pada saat menjadi panitia seleksi di tingkat daerah, ada peserta yang komplain karena yang bersangkutan merasa larinya 7 putaran. Tapi ditulis merasa 7 putaran betul. Terus kemudian ditulis oleh si panitia 6. Dia protes, itu dilayani. Kemudian akan dibuka kembali CCTV untuk diperlihatkan, dihadirkan tim pengawas mulai dari Propam, mulai dari Itwasda, kemudian dari pengawas dari eksternal akan dibuka video dari CCTV itu. Mulai dari start awal akan dihitung. Nah, ternyata si peserta yang komplain ini salah dalam menghitung. Pada saat start pertama dia sudah hitung 1, padahal hitungan 1 itu pada setelah dia kembali ke titik awal. Setelah satu putaran melingkar itu ya Pak, baru dihitung 1. Nah itu Sobat Polri menjadi catatan bahwa itu dihitungnya nanti setelah 1 putaran. Pada saat betul. tes. Nah ini perlu diingat. Ya, ini juga bagian dari keterbukaan, bagian juga bagian humanis. Jadi pengaduan segala apapun kita tanggapi karena itu bagian dari komitmen pimpinan Polri dan seluruh panitia. Nah, berarti beruntung sekali ya Pak Sobat Polri yang daftar tahun ini. Begitu semua serba terdigitalisasi dan ini inovasi terbaru adalah menginformasikan proses ataupun pendaftaran ini secara masif begitu di berbagai platform. Nah ini Sobat Polri mendapatkan informasi dengan banyak begitu ya Pak. Sangat beruntung begitu yang mendaftar di era sekarang karena keterbukaan informasi begitu sangat mudah didapatkan. Dan ini kalau kita tarik kesimpulan semuanya berarti pendaftaran ini gratis ya Pak. Betul. Tanpa dipungut biaya ya Pak. Betul. Berarti Sobat Polri tidak usah khawatir begitu, tidak perlu diiming-imingi begitu karena semuanya proses tanpa dipungut biaya. Betul kan Pak ya? Betul. Karena saya sempat ada Pak begitu di kolom komentar begitu di media sosial saya, masuk polisi habis berapa, jual sawah berapa, nggak ada keluar uang sama sekali Pak. Keluar sih Pak buat cetak foto, fotokopi KTP, sama beli es teh Pak kalau haus ya kan. Jadi itu Sobat Polri perlu diingat bahwa tidak ada biaya gitu. Kalaupun ada biaya ya tadi yang saya sebutkan Pak, paling fotokopi KTP, terus cetak foto, paling seputar itu gitu ya Pak. Betul kan ya Pak ya dari SDM tuh Sobat Polri. Dan ini prosedurnya ini tadi sudah bisa Sobat Polri simak. Dan satu lagi Pak, kan ada beberapa Sobat Polri mungkin yang domisilinya dia baru setahun tinggal di Surabaya begitu karena orang tuanya dinas, dia harus pindah-pindah. Apakah ada persyaratan begitu domisili kalau misalnya belum berapa tahun di tempat tersebut tidak bisa mendaftar begitu atau bagaimana Pak itu? Ya, ini perlu saya sampaikan pada Sobat Polri khususnya yang
berminat untuk mendaftar. Terkait dengan domisili, memang persyaratan untuk domisili ditentukan untuk mereka yang telah tinggal 2 tahun di tempat pendaftaran. Namun demikian ada kekhususan khususnya bagi putra-putri anggota Polri, TNI dan juga masyarakat khususnya yang pegawai negeri atau ASN ini ada diberikan kelonggaran, pengecualian ya Pak? Karena kita tahu bahwa anggota Polri, anggota TNI dan juga ASN ini ada yang orang tuanya tour of areanya sering. Ya seperti saya sendiri juga sudah bertugas mulai dari pertama kali tugaskan di Jawa Barat, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, tentunya akan berpengaruh pada anak. Iya, track recordnya itu kan terlihat Pak. Dia akan ikut orang tua. Bagi orang tuanya membawa anak, ini akan diikutkan. Nah, tentunya kepindahan ini juga akan mempengaruhi domisili itu sendiri. Nah, tentunya Polri tahun ini memberikan kelonggaran khususnya bagi orang tua yang profesinya TNI, Polri dan ASN, diberi kelonggaran bagi mereka yang belum 2 tahun sepanjang orang tuanya pernah bertugas di wilayah tersebut atau di tempat pendaftaran. Ini minimal selama kurun waktu 2 tahun, tahun 2021 sampai 2023, ini calon peserta bisa mendaftar dengan domisili cukup 6 bulan, minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan ya Pak. Ya, karena ini kaitannya dengan kondisi kepindahan orang tua yang rutin atau yang sering terjadi ini, kita memberikan ruang. Kemudian juga bagi masyarakat yang khususnya orang asli Papua, baik itu yang tinggal di Papua Barat ataupun di Papua, ini juga kita berikan kelonggaran khususnya bagi mereka yang tinggal di luar Papua atau di luar Papua Barat. Misalnya adik-adik yang sekolah di luar Papua, itu ketentuan terkait dengan domisili 2 tahun ini tidak diberlakukan. Dia bisa mendaftar di Papua kembali, apa itu di Papua atau Papua Barat, tanpa memperhitungkan masa domisili. Karena ada yang menyekolahkan anak misalnya di Jawa, kemudian di Sulawesi atau di wilayah mana, tapi dia pengen mendaftar di Polda Papua atau Papua Barat, dia bisa kembali tanpa harus diperhitungkan domisili 2 tahun ini. Ini memberi kemudahan sepanjang mereka nanti mendaftar di Polda Papua atau Papua Barat dan menggunakan kuota Polda itu. Tapi juga dia boleh mendaftar juga di tempat tinggalnya, dengan ketentuan dia mengikuti kuota di Polda setempat itu. Nah, tentunya ini bagian dari kebijakan yang diambil oleh pimpinan mengakomodir kondisi yang diakibatkan orang tua yang sering berpindah-pindah. Baik, untuk prosedur COVID nih Pak, kan mungkin sudah sedikit ya Pak tentang penularan kasus COVID ini. Apakah prosedur pendaftarannya begitu sama dengan tahun-tahun sebelumnya begitu Pak, atau ada pembeda atau bagaimana? Ya, pada Sobat Polri bisa saya jelaskan bahwa memang saat ini sudah adaptasi kebiasaan baru, pandemi sudah mulai melonggar, kemudian juga kegiatan masyarakat juga sudah alhamdulillah sudah berjalan normal. Namun demikian terkait dengan persyaratan terkait dengan COVID ini masih diberlakukan, khususnya bagi pendaftar yang usia di atas 18 tahun itu diwajibkan sudah pernah booster. Jadi minimal sudah pernah divaksin 3 kali. Minimal booster yang pertama. Tapi yang di bawah 18 tahun itu hanya diwajibkan untuk vaksin 2 kali saja. Karena untuk
booster kan diwajibkan bagi mereka yang berumur 18 tahun ke atas. Ya. Sehingga ini tetap menjadi bagian dari ketentuan yang perlu dipatuhi oleh para calon peserta seleksi nantinya berarti booster ya Pak untuk 18 tahun ke atas. Nah ini terakhir Bapak, harapan dan pesan Bapak untuk seluruh Sobat Polri di luar sana yang mungkin saat ini sudah mempersiapkan pendaftaran ingin menjadi anggota Polri, seperti apa Pak? Silakan. Terima kasih kepada Sobat Polri semuanya. Polri telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk menjadi anggota Polri tahun anggaran 2023 ini. Untuk itu silahkan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh percaya diri kepada kemampuan diri masing-masing, kemudian melaksanakan proses seleksi dengan sportivitas, penuh tanggung jawab, sehingga harapannya nanti bisa menjadi anggota Polri yang berkualitas. Selanjutnya, untuk tidak percaya kepada calo, karena untuk menjadi anggota Polri tidak dipungut biaya, panitia tidak menerima uang, tidak menerima biaya sepeser pun. Jadi apabila ada yang menawarkan untuk bisa membantu kelulusan, yakinkan bahwa itu adalah tidak benar, itu adalah bagian dari penipuan. Segera laporkan ke pejabat kepolisian terdekat untuk diambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian bahwa seluruh putra-putri yang berminat untuk senantiasa memperhatikan dinamika yang ada, ketentuan terkait dengan proses seleksi ini, mengupdate informasi, mengupdate hal-hal yang diperlukan, baik itu persyaratan yang diperlukan, sehingga harapannya adik-adik bisa mengikuti proses seleksi ini dengan baik, dengan lancar, dan mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang menjadi keinginan dan cita-cita adik-adik sekalian. Selamat berjuang, selamat berkompetisi dengan sportivitas. Mudah-mudahan terpilih menjadi anggota Polri tahun anggaran 2023. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berarti tadi berdoa, percaya diri, dan berlatih, itu ya Pak. Gak ada lagi yang bisa nolong kecuali tiga itu ya Pak. Luar biasa sekali, berarti sekali maju tidak ada kata mundur. Nah, itu dia Sobat Polri tadi penjelasan terkait penerimaan anggota Polri terpadu sudah dijelaskan secara detail. Mungkin Sobat Polri yang ingin melihat-lihat kembali bisa dicek websitenya penerimaanpolri.go.id, bisa dilihat begitu ya Pak secara detail di sana seperti apa, dan semoga sukses terus bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak selamat bertugas Bapak, karena ini tugas yang luar biasa sekali Pak, mencetak SDM-SDM unggul Polri dan yang akan berdampak nantinya untuk perkembangan di Indonesia itu seperti apa. Kami ucapkan terima kasih kepada Brigadir Jenderal Polisi Nurworo Danang SIK atas waktunya Bapak. Salam untuk seluruh keluarga besar di SSDM, semoga bisa melaksanakan tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya. Sampai jumpa Sobat Polri di episode berikutnya bersama saya Ibda Almira Sabira, dan salam presisi.